Baik, kita lanjutkan kuliah kali ini. Saya akan menerangkan mengenai eh, secara umum ya perbandingan model-model Mahkamah Konstitusi, model-model pengujian konstitusional di berbagai negara yang sebenarnya sudah saya bukukan di dalam buku khusus diterbitkan oleh Konpres. Judulnya model-model pengujian konstitusional di berbagai negara. Nah, itu penting untuk dijadikan bahan bagi para mahasiswa dan para peminat untuk mempelajari bahwa apa yang kita kerjakan dengan adanya Mahkamah Konstitusi di Indonesia bukanlah sesuatu yang aneh. Semua negara modern, semua negara hukum modern, semua negara demokrasi modern memiliki mekanisme seperti yang kita kerjakan di Mahkamah Konstitusi. Hanya bedanya ada kelompok negara yang tidak membentuk lembaga sendiri dengan nama Mahkamah Konstitusi. Ada negara yang secara khusus mendirikan Mahkamah Konstitusi dengan nama seperti kita ini, Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dua kelompok besar ini, satu itu dipelopori, kita sebut saja Amerika Serikat, ya. Mereka di beberapa literatur disebut menggunakan model decentralized model yang terdesentralisasi, tidak terpusat. Nah, tetapi di kelompok negara-negara yang lain itu menggunakan centralized model yang tersentralisasi di satu lembaga bernama Mahkamah Konstitusi. Nah, ini. Nah, umumnya negara yang menggunakan model tersentralisasi ini umumnya negara-negara yang menganut tradisi hukum civil law. Nah, saya tidak usah terangkan terlalu panjang mengenai tradisi civil law ini, yaitu negara-negara yang orientasi hukumnya itu dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Nah, umumnya negara-negara Eropa Barat begitu semua, tradisi civil law. Tapi negara-negara Anglo-Amerika seperti misalnya di Inggris, yang berlaku di sana adalah sistem common law. Yang lebih utama bukan peraturan yang dituangkan secara tertulis, tapi keputusan-keputusan hakim sebagai kebiasaan yang hidup, ya, yang diputus oleh hakim, itulah yang menjadi pegangan utama dalam tradisi hukumnya. Nah, di negara-negara seperti ini, negara-negara yang menganut tradisi common law, seperti Amerika Serikat, memang punya sejarah sendiri. Sehingga ketika pertama kali mereka memulai satu tradisi adanya pengujian undang-undang, mereka tidak memerlukan membentuk lembaga sendiri. Gitu. Nah, sedangkan di negara-negara yang menganut tradisi civil law, ini begitu ide judicial review berkembang, pengujian undang-undang berkembang, maka timbul soal karena tradisi hukumnya, konfigurasi sistem normanya berbeda, maka akan menimbulkan banyak komplikasi kalau tidak dibuat lembaga sendiri. Nah, maka dibuatlah lembaga sendiri. Negara pertama yang mendirikan Mahkamah Konstitusi di Eropa Barat adalah Austria, di Wina. Nah, ide pelembagaan lembaga ini yang kemudian pertama kali disebut dengan Verfassungsgerichtshof di Wina itu datang dari Profesor Hans Kelsen, seorang yuris sangat terkenal kebangsaan Austria. Dia merumuskan ide ketika dia diangkat menjadi tim ahli perubahan konstitusi di Austria pada tahun 1919. Dia mengusulkan bagaimana kalau dibikin lembaga sendiri saja, ide untuk pengujian undang-undang ini. Yang ketika itu ide pengujian undang-undang itu masih debatable, masih kontroversial di Eropa. Sebagian besar negara-negara Eropa masih belum terima itu, ya. Termasuk juga di Jerman belum menerima itu. Bahkan ide untuk melakukan fungsi pengujian undang-undang namanya judicial review itu belum sepenuhnya diterima.
Tapi oleh Hans Kelsen ini dianggap ide ini sangat baik dan dia usulkan diadopsi. Tapi kalau diadopsi ini menimbulkan banyak masalah kalau tidak dibuat lembaga sendiri. Maka oleh Hans Kelsen diusulkan dibentuk lembaga sendiri. Maka usulnya diterima, dimuat dalam konstitusi Austria tahun 1919, kemudian tahun 20 dibentuk undang-undang, lalu lembaga Mahkamah Konstitusi Perpasung Segerisok pertama dalam sejarah didirikan di Wina. Nah, sesudah di Wina ini barulah kemudian pengaruhnya menjalar kemana-mana, ditiru antara lain oleh Cekoslovakia, kemudian ditiru lagi oleh Italia. Nah, sesudah Perang Dunia Kedua, baru lebih banyak lagi negara yang meniru, yaitu Jerman, Federal Jerman, kemudian Prancis juga mengembangkan, dan sekarang ini boleh dikata sudah sangat banyak, lebih dari 80 negara telah memiliki lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Tapi di luar ini, di luar negara-negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi ini, ada lagi kelompok negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem konstitusi dan sistem hukum Amerika Serikat. Nah, mereka kan punya tradisi sendiri seperti di Amerika Latin, dan juga di negara-negara Asia seperti India, Filipina, Malaysia, dan banyak lagi negara-negara lain kayak Jepang. Mereka umumnya mengadopsi ide judicial review itu. Tapi karena sejarahnya mereka tidak merasa perlu membuat lembaga sendiri. Jadi dia perkuat saja lembaga yang sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Karena memang dalam sejarahnya justru memang Mahkamah Agung lah yang menemukan, mempraktekkan pertama kali mekanisme judicial review itu, yaitu Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dalam kasus yang sangat terkenal dalam sejarah Amerika Serikat, ya disebut dengan kasus Marbury versus Madison. Dalam kasus Marbury versus Madison yang timbul mulai tahun 1801, akhirnya diputus pada tahun 1803, itu secara kontroversial Ketua Mahkamah Agung yang dipimpin oleh John Marshall itu membuat keputusan yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, di mana Mahkamah Agung membatalkan undang-undang. Padahal petitum atau permintaan dari Marbury dan kawan-kawan bukannya membatalkan undang-undang, justru mereka cuma minta penyerahan Kepres, karena mereka sudah diangkat, dikeluarkan Kepres, dan Kepresnya itu tidak diserahkan oleh Secretary of State waktu itu bernama James Madison. Nah, itu yang mereka tuntut. Saya tidak usah terangkan kasusnya, ya, terlalu jelimet, di buku saya bisa dibaca itu. Tapi yang saya hendak terangkan, permintaannya apa, tapi yang dikabulkannya apa, tidak ada hubungan. Oleh karena itu ini kasus sangat kontroversial dalam sejarah. Walaupun di kemudian hari semua orang akhirnya mengakui inilah kasus yang menjadi milestone, landmark decision yang sangat menentukan perjalanan sistem hukum dan peradilan Amerika Serikat, bahkan sangat berpengaruh pada perjalanan sistem demokrasi di Amerika, bahkan juga sangat mempengaruhi seluruh dunia ilmu hukum dan praktek sistem negara hukum dan demokrasi di seluruh dunia. Nah, bayangkan 1803 putusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung Amerika, kemudian banyak mempengaruhi, jadi bahan diskusi di kalangan para ahli hukum di lingkungan negara-negara common law, tapi juga berpengaruh di Eropa Barat yang sistem hukumnya berbeda. Sehingga George Jelinek pada akhir abad ke-19 di Jerman, di Austria, itu sudah mengadopsi ide untuk judicial review, tapi masih dalam konteks memberi tambahan kewenangan pada Mahkamah Agung, yang akhirnya oleh Hans Kelsen itu tidak dilanjutkan,
Malah Hans Kelsen mengusulkan dibentuk lembaga sendiri. Nah, itulah sejarahnya sehingga di dunia sekarang ini ada dua kelompok negara-negara. Negara pertama itu pola Amerika yang disebut decentralized model. Yang kedua adalah centralized model atau disebut juga dengan Kelsenian model, model Kelsen yang tersentralisasi dalam satu lembaga. Namun, ya, di samping dua model ini ada variasi ketiga. Variasi ketiganya itu mereka di Prancis dan negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, ini di samping dia mengadopsi ide Kelsenian, tapi mereka juga membuat inovasi yang berbeda sedikit. Itu sebabnya lembaga MK ini kalau di Prancis tidak disebut Cour constitutionnelle, tidak disebut pengadilan, mahkamah konstitusi, melainkan disebut Dewan Konstitusi ini. Dewan Konstitusi atau Conseil Constitutionnel. Kedua, mereka tidak menguji undang-undang. Tapi kalau undang-undang itu sudah disahkan, tidak boleh lagi diuji, tidak boleh lagi dinilai oleh hakim. Yang diuji oleh Conseil Constitutionnel adalah rancangan undang-undang. Sesudah disahkan oleh parlemen, sebelum disahkan, diundangkan oleh presiden, kalau kelompok minoritas parlemen tidak setuju kepada rancangan undang-undang yang diputuskan oleh mayoritas di parlemen, dengan alasan itu bertentangan dengan konstitusi, nah disitulah kelompok minoritas mengajukan gugatan ke Conseil Constitutionnel ketika dia belum diundangkan. Nah, jadi ada baiknya juga sistem Prancis ini, yaitu bahwa kalau dia sudah jadi undang-undang, ada kepastian, tidak boleh lagi diganggu-gugat. Sama dengan prinsip yang masih berlaku sampai sekarang di Belanda, the wet is onschendbaar, tidak boleh diganggu-gugat, undang-undang tidak boleh diganggu-gugat. Nah, sama di Inggris pun sekarang masih begitu. Jadi ini kekecualian. Belanda contoh dari negara civil law yang tidak mengenal judicial review, Inggris contoh negara common law yang tidak mengenal judicial review untuk undang-undang. Nah, mengapa? Alasannya ya itu tadi, karena undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Prancis juga mengambil ide ini, tapi mereka membuat mekanisme yang berbeda. Waktu undang-undang itu masih RUU, belum disahkan, diundangkan, disitulah tempat untuk melakukan review. Nah, karena itu dalam literatur di Prancis ini sebetulnya tidak begitu tepat disebut judicial review, tapi judicial preview. Nah, bukan review, tapi preview, gitu. Nah, kelebihannya adalah bahwa di Prancis ini lebih stabil, lebih efisien, lebih kepastian hukum terjamin. Tapi ada kelemahannya juga. Kelemahannya adalah lembaga konstitusional itu menjadi perpanjangan tangan perdebatan di parlemen. Kelompok minoritas yang tidak puas membawa masalahnya ke Conseil Konstitusional. Dan karena dia Conseil, dewan, bukan pengadilan, maka anggotanya bukan sarjana hukum, tidak harus hakim, tidak disebut sebagai hakim. Dan proses terjadi di dalamnya itu bukan proses peradilan. Sehingga anggota Conseil Konstitusional itu rata-rata mantan-mantan politisi, mantan menteri, mantan ketua DPR. Nanti kalau kelompok minoritas itu tidak puas, dia akan berhubungan dengan senior-seniornya yang duduk di Conseil Konstitusional. Sehingga ini seakan-akan parlemen kedua. Nah, itulah antara lain kritik-kritik mengenai kelemahan Conseil Konstitusional. Dengan kata lain, sungguh pun ada kelebihannya ini sistem Prancis, ada juga kelemahannya. Nah, ini yang penting bukan soal bagaimana sistem kelemahan dan kelebihannya, tapi kita paham ada 3 varian model pengujian konstitusional di dunia secara garis besar. Meskipun ada lagi model-model yang aneka ragam, tetapi dalam buku saya terangkan ada 10 model. Ya, dalam buku model-model pengujian konstitusional ada 10 model, tapi secara garis besar ada 2 besar plus 1 varian sistem Prancis. Nah, yang penting karena kita sudah punya pilihan model sendiri, nah tentu kita harus dalami sistem yang kita mau kembangkan dengan memahami sistem yang berlaku di tempat lain, sehingga kita pun tidak merasa canggung
tidak merasa bahwa kita cuma sendirian dan tidak merasa bahwa ini kita ngarang sendiri. Ya, semua negara-negara demokrasi modern, semua negara hukum modern punya sistem seperti yang kita kerjakan dengan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.